Penemuan jasad bayi di saluran irigasi. Castle Cup Open 2026 perkuat pembinaan atlet tenis nasional. DPR dukung berantas barang impor ilegal. Hawaii tarhib jelang Ramadan. Memperkuat ekonomi rakyat melalui program Kampung Nelayan. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Menyapa Indonesia Pagi 16 Februari 2026 kembali hadir menemani Anda. Bersama saya Dewi Manik, pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa lainnya. Dan inilah informasi Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten yang digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus plastik dan terlilit lakban. Bayi yang berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 7 bulan ini ditemukan warga mengambang di saluran irigasi di dekat permukiman. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibuat geger dengan penemuan jasad bayi yang mengambang di saluran irigasi pada Jumat sore 13 Februari. Saat ditemukan warga, tubuh bayi berjenis kelamin perempuan ini terbungkus kain dan plastik berwarna hitam. Tak hanya itu, seluruh tubuh bayi ini juga terlilit lakban berwarna hijau. Sabtu sore 14 Februari, Kapolsek Pasar Kemis, AKP Humaydi mengatakan jasad bayi pertama kali ditemukan 2 orang warga yang sedang memancing ikan di saluran irigasi. Ketika itu, warga yang sedang memancing curiga dengan bungkusan yang melintas di saluran irigasi. Bungkusan pun diangkat dari saluran irigasi dan ternyata berisi jasad bayi. Panik dengan penemuan jasad bayi ini, warga kemudian melapor ke Polsek Pasar Kemis. Jasad bayi malang ini pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk otopsi. Laporan bahwa ada penemuan mayat bayi yang berada di aliran Sungai Rajek, tepatnya di Kampung Kendal Lalamping, Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, yang ditemukan oleh saudara Rifai dan Albi. Setelah Rifai dan Albi melihat bungkusan mengambang di aliran Sungai Rajek, langsung mendekatinya. Setelah mendekatinya, didapat bahwa itu adalah diperkirakan mayat bayi, mayat bayi. Langsung mengangkatnya ke pinggir dan di situ terdapat ada saudara Erik yang lagi mancing, dipanggil juga oleh saudara Albi dan Rifai. Kemudian melihat lebih jelas, membuka bungkusan, itu membenarkan bahwa itu adalah mayat yang berjenis kelamin perempuan, diperkirakan sekitar semingguan karena tali pusatnya sudah tidak ada. Langsung kemudian melaporkan ke piket Polsek Pasar Kemis. Piket Polsek Pasar Kemis langsung meluncur didampingi dari tim dari identifikasi dari Polres menuju TKP. Mayat tersebut langsung dievakuasi, sekarang berada di Rumah Sakit RSUD Balaraja. Berarti saat si bayi ini berada di sulainya atau gimana Pak Kapolsek? Posisi ditemukan lagi mengambang di aliran Sungai Rajek oleh saudara Rifai dan Albi. Bayi ini dibalut dengan apa tuh, Komandan? Ada dibalut dengan kain dan lakban juga. Dan dugaannya, dan ini bayi apa, hasil hubungan gelap apa gimana kalau dugaan sementara pikirannya? Kita masih dalam tahap lidik dugaannya, penyebabnya kita masih dalam tahap lidik. Untuk pihak dari Reskrim nanti, Reskrim masih dalam tahap lidik. Barang bukti di lokasi sudah diamankan, beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan. Saat ini Polsek Pasar Kemis tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua bayi. Tim Liputan Sinfo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa berbekal rekaman kamera trap and patroli. Tim polisi kehutanan yang berhasil menangkap 3 pelaku perburuan hewan di hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung. Ketiganya diamankan bersama barang bukti senjata api dan 45 kg daging rusa hasil buruan. Rekaman kamera trap ini memperlihatkan aksi 4 orang pemburu liar masuk ke kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tampak, keempatnya berjalan kaki dengan santai memasuki areal hutan dengan 1 pelaku membawa senjata api. Mendapati aktivitas ilegal tersebut, personil polisi kehutanan melakukan patroli intensif selama beberapa minggu. Hasilnya, tim berhasil menangkap 3 orang warga Lampung Timur berinisial AP, HR, dan NR pada Rabu 11 Februari 2026. Ketiganya ditangkap berkat kejelian petugas menemukan cahaya senter dari dalam hutan wilayah RPTN Susukan Baru, SPTN 1. Dari penangkapan itu, petugas menemukan barang bukti berupa sepucuk senjata api dengan 17 butir amunisi aktif, 2 bilah senjata tajam, serta 3 karung berisi daging rusa dengan total berat 45 kg. Bahwa ada pergerakan atau aktivitas perburuan, kemudian tim mendalami informasi tersebut, kemudian pada pukul 02.30 Rabu 11 Februari 2026 dilakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka pelaku. Yang diburu itu 1 ekor rusa dalam kondisi mati berupa daging yang kita amankan, kemudian ada barang bukti lainnya 1 pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Saat ini, ketiga tersangka telah diserahkan ke Mapolres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dijerat pasal perburuan satwa dilindungi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir dan meluapnya kali Cicerewet di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Banjir setinggi hingga 2 meter yang mengakibatkan 8 rumah mengalami rusak berat dan belasan rumah lainnya mengalami rusak ringan dan sedang. Inilah visual terjadinya banjir yang mencapai 2 meter yang berada di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, yang disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi sejak Rabu sore, serta meluapnya kali Cicerewet dan jebolnya tanggul yang ada. Pasca terjadinya banjir hingga Rabu malam, petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Polsek, serta kecamatan setempat terus berjibaku membersihkan material lumpur di rumah warga yang terdampak. Kalau yang terdampak rusak berat, sekitar 8 rumah yang terdampak akibat banjir tersebut yang menyebabkan rusaknya rumah tersebut. Meluapnya air yang ada di Kali Cicerewet di Cijayanti sehingga menyebabkan banjir yang mencapai sekitar ketinggian 2 meter. Tanggul di Kampung Cijayanti ini sendiri ada beberapa yang sudah terjadi kerusakan, jebol di daerah kampung sini di sebelah, tepatnya di sebelah sisi kanan dekat perumahan di kampungnya. Yang diungsikan rencananya akan dilakukan pengungsian terutama yang 8 rumah yang terdampak tadi diupayakan oleh pemerintah daerah, sementara akan dikontrakan terlebih dahulu. Yang rusak ringan kurang lebih mencapai 10-11, namun kita masih datakan kembali. Yang jelas ada beberapa kepala keluarga yang masih terdampak yang sekarang masih kita datakan kembali. Berdasarkan data sementara, pihak Polsek Babakan Madang untuk rumah yang mengalami rusak berat berjumlah 8 unit dan warganya langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sedangkan rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang mencapai 11 unit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bogor, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini terjadi longsor yang di kawasan wisata alam Hutan Bambu, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, sesaat sebelum datangnya air kiriman dari Bogor ke aliran Kali Bekasi. Akibat kejadian ini, akses jalan menuju lokasi wisata terputus dan sejumlah saung roboh.
Beginilah video amatir warga saat detik-detik longsor melanda wisata alam hutan bambu, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam tadi. Lokasi wisata yang berada di bantaran Kali Bekasi ini mengalami longsor yang mengakibatkan jalan wisata terputus, sejumlah saung roboh, serta satu tiang listrik ambruk. Ketua RW setempat mengatakan, longsor terjadi saat bendungan Kali Bekasi dibuka untuk mengurangi debit air, menyusul rencana datangnya air kiriman dari Bogor. Namun tiba-tiba terjadi keretakan tanah yang memicu longsor sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Pasca longsor, tim dari Dinas Pariwisata Kota Bekasi langsung meninjau lokasi dan melakukan pendataan kerusakan. Perbaikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian PUPR. Hibah yang ada di hutan bambu dan lingkungan sekitar RW 026. Kemarin itu info dari 4:30 tuh ada info naikkan volume air di Cibongan. Nah biasanya kalau di situ ada penaikan air, info tuh udah ini secara SOP dia udah setiap grup WA tuh udah ini semua ya. Cuman ngelihat kondisi yang ada, warga saya tuh panik kemarin tuh ya. Tepatnya itu habis maghrib tuh panik karena di sini mulai retak-retak, mulai pada turun. Sedangkan dari dulu tuh nggak pernah terjadi seperti ini. Ya dari mulai saya di sini tahun 95 saya jadi pengurus RT, jadi RT, jadi pengurus RW, jadi RW, belum pernah terjadi seperti ini. Karena emang standar daripada bendungan juga dia udah SOP, udah sesuai dengan peraturan bagaimana menyeimbangi debit air dan volume air yang ada di Kota Bekasi ini, di Kali Bekasi khususnya. Semua itu berjalan lancar, cuman pas hal ini karena situasinya sangat mencekam, jadi warga kami bersama saya ke sono dan dia udah sesuai dengan SOP. Cuman yang saya khawatirkan kan kok ya dari dulu juga kan SOP, cuman sekarang kok pada turun seperti ini ya, pada hancur seperti ini. Ya kerugian sih ya kalau dinominalkan ya saya juga nggak tahu. Intinya sekarang nih kita udah terjadi musuh seperti ini. Harapan dari kami nih untuk pemerintah semuanya ikut bekerja sama untuk membenahi apa-apa yang sudah menjadi korban di sini, baik itu rumah warga, saung-saung wisata, jalan yang putus, dan ternak. Banyak yang jadi korban di situ. Harapan kami dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat ada ada sosialnya ke sini untuk bisa mendonasikan dan mengembalikan semua aset yang ada di sini. Mungkin harapan kami seperti itu saja, biar bersinergi dari relawan dari semua, tolong hadir di sini bantu kami karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Kisaran kerugian berapa sih Pak? Kalau itu ya estimasi kerugian saya kurang paham ya, tapi yang jelas tuh ada toilet warga, ada dapur warga, ada saung-saung gajah. Rumah berapa ya? Rumah yang sementara itu ya ada dua tuh, ada dua ya, ada dua ya. Terus ada budidaya cacing, habis semua, ada perahu 3 unit perahu yang ke bawah Pak? Iya ke bawah itu. Ternak juga ada nggak sih Pak? Itu ternak budidaya cacing. Oh, Itu kan kemarin warga sempat berkumpul itu ya, yang marah-marah itu kenapa sih Pak? Emang tidak? SOP-nya apa Pak? Kondisi airnya, pintu air atau seperti apa sih? Karena ngelihat keadaan kondisi Kali Bekasi ini, bantarannya ini retak-retak dan pada longsor, mulai pada retak. Bahkan ada video-videonya ya. Maka dia jadi panik ketika kita sebagai, jangankan sebagai RT ya, sebagai lurah, sebagai camat, kalau udah bernegosiasi ke bendungan itu nggak bisa ini, karena saya juga memahami karena itu dia udah bekerja secara SOP itu. Tapi kan kita kalau diem perlu kita negosiasi juga kan ke pihak bendungan. Iya kerjasamanya bagaimana ya ketika di SOP seperti itu, tapi keadaan di lapangan seperti ini, alangkah baiknya gitu bagaimana caranya. Dan alhamdulillah dari pihak bendungan juga malam langsung turun kemari berdua untuk mengecek keadaan kondisi yang ada di sini. Nah kemudian baru tuh air tertahan. Pak, itu sebenarnya SOP-nya dari warga diminta dibuka pintu air secara perlahan atau seperti apa sih Pak? Kalau dia kan menutup dan membuka itu udah sesuai peraturan dia. Dari atas saja udah diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada di Kali Bekasi itu, udah disesuaikan sebenarnya. Cuman ini ngelihat keadaan yang ada tapi sesuai dengan SOP, tapi baru sekarang terjadi seperti ini. Sebelumnya nggak ada tanda-tanda mau longsor itu nggak ada Pak? Nggak ada. Pas sore udah kelihatan berarti Pak? Nggak ada. Jadi seolah-olah kayak mendadak ya. Begitu jam 6 mulai pada retak-retak, jam 6.20 itu sekitar setengah 7-an. Longsor itu cepet banget Pak. Pak, kondisi air memang kencang Pak atau? Enggak. Jadi begini Bang.
Kalau di kita tuh bukannya banjir. Kalau di kita tuh bukannya banjir. Yang kita khawatirkan warga RW 026 adalah ketika air sebelum datang, emang SOP-nya ini harus dikeringkan dulu. Artinya kalau ini diturunkan dulu, jadi air kiriman dari atas bisa ketampung volumenya di sini. Tapi kalau ini nggak diturunin dulu, takutnya di sini mandek, akhirnya banjir ke warga. Cuman ya antara nurunin dan naikinnya itu harus benar-benar disesuaikan dengan lapangan ya. Walaupun dia enak secara SOP, tapi kalau dampak di lapangannya seperti ini, ya gimana? Jadi saya evaluasi saya harapannya ke depan nih, yang jaga bendungan juga harus monitor juga ke lapangan, bukan cuma pendataan secara SOP di tempat, tapi karena kami juga sebagai pemerintah nih menangani warga, dampaknya kan keluhan warga ke saya semua. Iya. Kalau buka pintu, kalau saya tanya dia juga udah punya alasan, udah sesuai dengan standar SOP dia. Tentu saja ini kan menjadi perhatian kita ya, karena ya kejadian ini kan tidak kita harapkan semua. Ini kan kejadian alam begitu ya. Ya soal teknis dan lain sebagainya itu nanti pihak yang berwenang yang menjelaskan kenapa ini bisa longsor. Kan secara teknis itu petugas yang menangani kan punya alasan. Warga yang tinggal di sini juga punya alasan untuk melakukan protes dan lain sebagainya. Yang pasti hutan bambu ini kan destinasi wisata ya, terkenal di Kota Bekasi. Tentu saja dengan kejadian seperti ini ya kita sedih juga lah. Ini separohnya ke bawah air gitu. Ke depan kita coba lakukan pendataan, perhitungan begitu ya. Berapa yang longsor dan sebagainya. Nanti kita tentu saja berkoordinasi dengan pusat ya, karena di Bekasi ini kan kaitan juga dengan pusat ya. PUPR ya Pak ya? Ya, PUPR. Pak, apa saja yang terdampak Pak kalau yang Bapak sudah pantau tinjau? Ya dari tinjauan ini kan saya berapa kali ke sini ya. Ini ada sekitar hampir 200 meter lebih lah ini ya. Dari ujung ke ujung. Terus kalau dari kita berdiri ini ke sana itu bisa ada 10 meter lah, kurang lebih ya. Ini tempat kita duduk-duduk nih hilang juga nih. Tergerus ya Pak? Iya. Jembatan ya Pak ya? Iya, pokoknya jalannya ini kan juga terputus. Jadi nanti kita hitung lah materialnya apa aja. Kita nanti mengusulkan untuk direkonstruksi lah. Ini kan ikon juga di Kota Bekasi. Pak, mengingat ini longsor dan belum ada perbaikan juga karena baru longsor, apakah untuk sementara wisata ini ditutup dulu atau ya gimana? Kita tutup dulu lah, karena kita belum tahu akan datang air lagi, karena ini kan belum ada penanganan. Nanti kalau datang lagi air bah, dia dibuka lagi, nanti masih bisa sliding ini kan belum aman nih. Tergerus terus ya Pak? Masih bisa nambah. Kira-kira berapa lama Pak untuk sementara ditutupnya? Sampai ini direkonstruksi lah. Ya, sampai direkonstruksi kembali. Untuk keselamatan pengunjung, kawasan wisata alam hutan bambu ditutup sementara hingga proses penanganan dan perbaikan selesai. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Ruas deras disertai angin kencang dan fenomena puting beliung menerjang kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga serta kerusakan pada bagian atap gedung olahraga Pekansari. Ya Allah, hujan badai. Ya Allah, hujan badai. Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 12 Februari 2026. Angin puting beliung berputar di sekitar Stadion Pakansari hingga mengakibatkan sejumlah atap gedung olahraga atau GOR terlepas dan terbang. Selain kerusakan fasilitas publik, angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Di Kelurahan Cibinong, 3 unit rumah warga dilaporkan rusak berat setelah tertimpa pohon besar saat hujan berlangsung. Petugas BPBD bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi material pohon dan juga pembersihan puing. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan terkait total kerugian material dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi di wilayah Bogor dan juga sekitarnya. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk di Kota Palembang. 11 unit rumah warga hangus dilahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Seperti inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan saat terjadinya kebakaran yang menghanguskan 11 rumah warga hangus terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Jalan Abikusno Cokrosioso, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurut keterangan warga, Kartika Sari, peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 12 Februari 2026 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Diduga, api berasal dari salah satu rumah warga. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya yang jaraknya berdekatan. Pantauan di lokasi kejadian menunjukkan kondisi rumah warga yang terdampak kebakaran hanya menyisakan puing-puing bangunan dan tembok yang menghitam. Area bekas kebakaran juga telah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Wong teriak-teriak tuh jam 2. Yang posisi rumah deket ya? Jam berapa ya? Jam 2 subuh. Jam 2 subuh awalnya. Jam 2 subuh. Nah, lantai itu tak tahu kami. Pas ada ribut kan, kalau kami aku budak tawuran, macam mana? Tak tahu pas buka pintu, nengok api inilah besar, pocok-pocok kan. Baru ini. Rumah siapa tuh? Rumah siapa? Rumah Deti. Ada suara ledakan lah ya? Saya ada ya kak. Berapa kali? Tabung gas. Berapa kali? Dua kali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 hari hilang usai diterkam buaya, WNA asal Papua New Guinea bernama David 21 tahun ditemukan tewas di Sungai Tami, Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Korban ditemukan pada jarak sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian dalam keadaan tak bernyawa. David, 21 tahun, WNA asal Papua New Guinea, yang dilaporkan hilang setelah diterkam buaya di Sungai Tami, Kota Jayapura, Papua saat memancing, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka gigitan pada beberapa bagian tubuh pada Rabu 11 Februari 2026. Setelah ditemukan, korban dievakuasi ke Puskesmas Kou, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada Selasa siang 10 Februari 2026. Saat itu korban bersama beberapa rekannya sedang memancing di Sungai Tami. Korban yang saat itu duduk di pinggir sungai tiba-tiba diterkam buaya dan diseret ke dalam sungai. Akibatnya korban dinyatakan hilang. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor satwa endemik Papua dari atas kapal Pelni. Satwa terdiri kanguru, kuskus, ular, dan biawak ini hendak diselundupkan ke Surabaya, Jawa Timur. Selain satwa, petugas juga mengamankan 2 orang terduga pelaku. Petugas gabungan dari Polairut Polda Maluku Utara, TNI Angkatan Laut, karantina bersama BKSDA Maluku, Rabu siang berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ekor satwa endemik asal Papua. Petugas langsung menyita barang bukti satwa tersebut dari atas kapal Sinabung saat bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan sekuriti kapal Pelni tentang adanya sejumlah satwa endemik di salah satu dek kapal. Petugas langsung mengamankan 2 orang pelaku. Mirisnya, beberapa satwa yang dilindungi ini kondisinya memprihatinkan. Beberapa ekor bahkan telah mati. Satwa-satwa ini berasal dari Manokwari dan hendak dibawa ke Surabaya, Jawa Timur oleh 2 orang tersebut. Ada 4 jenis satwa endemik Papua yang hendak diperjualbelikan tersebut. Di antaranya 15 ekor kanguru Papua dan 6 ekor kuskus putih Papua. Kemudian 82 ekor ular yang dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral dan 10 ekor biawak. Satwa-satwa ini pun langsung diamankan ke kantor BKSDA Maluku, Seksi Konservasi Wilayah 1 Ternate. Sampai sekarang kami masih melaksanakan pengklarifikasian oleh Kepala BKSDA dan tim. Nanti baru jumlah dan jenisnya nanti baru kita tentukan. Karena memang ada beberapa satwa yang mati. Untuk penanganannya, proses hukumnya nanti akan diambil alih sama kami Sudit Gakum Direktorat Pelayanan Polda Maluku. Ada yang kita amankan membawa. Sekarang masih proses penyelidikan. Nanti kalau sudah ini nanti rekan-rekan bisa tanyakan ke saya, prosesnya nanti akan saya sampaikan lagi. Itu ada 4 jenis, yaitu ada sekitar 16 kanguru Papua, terus ada 82 ekor ular, terus ada 6 apa 8 ya, ada 10, ada 6 ekor kuskus,
Nah, kemudian satu lagi yang di awak ada sekitar 10. Jadi 4 jenis itu. Satwa-satwa dilindungi ini akan menjalani masa rehabilitasi dan akan ditranslokasi ke daerah asal untuk kemudian dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Penggagalan ini menambah daftar kasus perdagangan ilegal satwa liar yang masih marak terjadi, khususnya terhadap satwa endemik Papua yang memiliki nilai konservasi tinggi dan dilindungi undang-undang. Aparat memastikan akan terus memperketat pengawasan jalur transportasi laut guna menekan praktik penyelundupan satwa liar ke luar daerah maupun luar negeri. Dari Ternate, Maluku Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dihantam gelombang tinggi saat cuaca ekstrim, perahu bermuatan 10 orang penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku. 4 orang dilaporkan tewas setelah korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Kamis 12 Februari 2026 pagi. Perahu yang mengangkut 10 warga desa Karatat tenggelam di perairan Korban Leka, Kabupaten Kepulauan Tanimbar usai diterjang gelombang tinggi pada Selasa, 10 Februari 2026 dini hari lalu. Berdasarkan kronologi, perahu bertolak dari desa Larat menuju desa Karatat pada Senin sore. Namun di tengah perjalanan, kondisi laut memburuk hingga mengakibatkan perahu tenggelam. Dalam insiden tersebut, 6 penumpang dinyatakan selamat, sementara 3 lainnya ditemukan meninggal dunia pada saat kejadian. 1 korban lainnya sempat dinyatakan hilang dan telah ditemukan terdampar di pesisir perkebunan Taptabil, Desa Watmasa pada Kamis pagi. Tadi pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, Basarnas Ambon menerima informasi dari tim SAR gabungan di lokasi bahwa korban 1 orang atas nama Iman Kalean berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di sekitar perairan Desa Watmasa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya korban dievakuasi ke Desa Masa dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukan korban, maka operasi SAR hari ini dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh potensi SAR yang terlibat dalam operasi ini dikembalikan kepada satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi SAR gabungan resmi ditutup. Seluruh jenazah korban kini telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial B ditangkap warga setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap pria bernama Hendy Ritonga yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Penangkapan terjadi di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara pada Rabu 11 Februari 2026 subuh. Terduga pelaku berhasil diamankan pada Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 3 dini hari setelah sempat mencoba melarikan diri. Sebelum diserahkan ke Mapolsek Waluhulu, pelaku dikabarkan sempat menerima pukulan dari sejumlah warga sehingga mengalami luka di bagian wajah. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kronologi lengkap, motif, serta penyebab kematian korban. Masyarakat diimbau agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak berwenang, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Mendes PDT hadiri launching Jelajah Masjid Nusantara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya, Dea Manik. Pemirsa, Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri launching program Jelajah Masjid Nusantara sebagai upaya memperkuat nilai keagamaan. Masjid Nusantara menargetkan penguatan manajemen masjid, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Jelajah Masjid Nusantara atau JMN7 resmi diluncurkan sebagai bagian dari program Masjid Nusantara 2026 yang berfokus pada penguatan peran masjid di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan pelosok. Launching yang digelar di VIC Creative Space Jakarta ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan penggerak dakwah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut memberikan dukungan atas sinergi Masjid Nusantara dengan Kemendes PDT dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas desa melalui masjid. Menghadiri launching Masjid Nusantara sisi yang ke-7
luar biasa, Mas Pras dan kawan-kawan. Pak Kemendes menyambut baik ini dan siap berkolaborasi. Tadi saya nonton video dokumentasinya luar biasa, menyentuh daerah-daerah yang betul-betul perlu afirmasi, yaitu 3T, dan itu nyambung dengan di Kementerian Desa untuk daerah tertinggal. Oleh karena itu kami sekali lagi apresiasi tinggi-tingginya dan siap untuk kolaborasi dengan Masjid Nusantara. Kita hadirkan kebutuhan mendasar di tengah masyarakat, yaitu tentang tempat ibadah dan tentu kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya mungkin memaksimalkan potensi di daerah di mana masjid-masjid itu kita bangun, seperti ada desa ekspor, desa wisata, desa tematik, dan lain sebagainya. Melalui program ini, Masjid Nusantara menargetkan penguatan manajemen masjid, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, serta kolaborasi lintas sektor agar dampaknya berkelanjutan dan terukur. Dengan peluncuran ini, program Masjid Nusantara 2026 diharapkan semakin memperluas peran strategis masjid dalam membangun masyarakat yang berdaya dan berakhlak. Mendes Yandri menyampaikan bahwa masjid memiliki peran penting dalam memperkuat karakter bangsa dan menjadi ruang pemberdayaan masyarakat desa. Melalui program ini, pemerintah berharap tercipta gerakan bersama untuk membangun desa yang religius, mandiri, dan berdaya saing. Tim redaksi Senpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari TNI Angkatan Udara yang menggelar kejuaraan nasional tenis Kasau Cup Open 2026 di lapangan tenis Jatayu Mabes TNI AU. Dan kejuaraan ini digelar untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan daya saing atlet tenis nasional. Kejuaraan nasional tenis Kasau Cup Open 2026 kembali digelar di lapangan tenis Jatayu Mabes TNI AU. Turnamen ini menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung pembinaan atlet tenis nasional agar lebih kompetitif. Pada penyelenggaraan tahun kedua, kejuaraan dilaksanakan sesuai standar Persatuan Lawn Tenis Indonesia dan terintegrasi dengan sistem universal tenis rating. Dengan sistem tersebut, setiap pertandingan tercatat secara objektif dan menjadi bagian dari pengukuran perkembangan performa atlet di tingkat internasional. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, menyebut kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga wadah pembentukan karakter dan mental juara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan atlet tenis Indonesia mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kejuaraan nasional ini memiliki makna yang istimewa karena kita laksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun pengabdian TNI Angkatan Udara ke-80 yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 9 April. Semangat 8 dekade pengabdian tersebut juga kita wujudkan melalui kualitas penyelenggaraan turnamen ini. Pada tahun kedua pelaksanaannya, Kasau Cup terus kita gelar secara konsisten dengan standar yang tinggi, yaitu sebagai turnamen diakui PLT dan terintegrasi dalam sistem universal tenis rating. Standar ini menjadi jaminan kualitas dalam pembinaan prestasi atlet tenis tanah air. Dengan pengakuan tersebut, setiap peringkat, perjuangan, dan kemenangan yang diraih para atlet di lapangan ini memiliki nilai yang diakui baik di tingkat nasional maupun. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Perhubungan beserta TNI Polri menggelar operasi tertib trotoar di sepanjang Jalan Raya Duri Kosambi dan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya menyasar spanduk, lapak PKL, puluhan ban bekas serta reklame yang memakan trotoar jalan. Ini sejumlah kendaraan angkutan umum dan mobil box yang parkir liar serta Pak Ogah juga ikut terjaring operasi petugas. Satu persatu reklame serta spanduk yang terpasang di trotoar jalan di kawasan Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ditertibkan petugas gabungan Satpol PP, Sudin Perhubungan bersama TNI Polri. Tidak hanya itu, puluhan ban bekas yang dijual di bahu jalan serta lapak PKL yang berada di bantaran Kalimukervatur disasar petugas dan diangkut ke dalam truk. Operasi penertiban trotoar tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk kepentingan pejalan kaki. Kami melakukan operasi yang mana trotoar harus kita jaga, di mana kita temukan tadi banyak sekali
hal-hal yang tidak pas di trotoar seperti banyaknya ban-ban bengkel yang ditaruh di trotoar sehingga menjadi jelek. Akhirnya kita amankan, mungkin ada kurang lebih sekitar 70 ban kita amankan, dan juga terlihat beberapa spanduk-spanduk yang usang. Saya himbau kepada masyarakat untuk kita tidak menyalahgunakan trotoar untuk kepentingan pribadi. Trotoar adalah untuk kepentingan umum. Mari kita jaga. Trotoar adalah untuk mempercantik kota kita, sehingga kita berada di Jakarta, khususnya Kecamatan Cengkareng itu merasa nyaman, merasa aman ketika kita berjalan di pedestrian. Dalam operasi penertiban trotoar tersebut, seorang paugah yang masih bandel beroperasi membuat kemacetan lalu lintas. Kendaraan pun turut diamankan petugas. Meski menolak, paugah ini tetap dibawa petugas untuk selanjutnya dikirim ke panti sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Sementara sejumlah kendaraan angkutan umum dan mobil box yang terparkir di sembarang tempat juga tidak luput ditindak petugas dengan sanksi penderekan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Keputusan NTT menjadi tuan rumah PON ke-22 dipastikan tetap berjalan setelah sebelumnya terdapat ketidakpastian. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades yang menyatakan setidaknya ada 20 cabang olahraga yang akan dilaksanakan di NTT. Menjadi tuan rumah ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 pada tahun 2028 mendatang, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades ditemui di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat menyampaikan perkembangan yang telah dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Persiapan yang tengah digencarkan salah satunya adalah merenovasi venue-venue yang sudah dimiliki sebelumnya agar memenuhi standar internasional. Emmanuel menyatakan setidaknya NTT akan menjadi tuan rumah 20 cabang olahraga dengan 30 cabang olahraga lainnya akan dilaksanakan di NTB. Melalui Pekan Olahraga Nasional ini, NTT fokus pada 5 sukses yang telah ditargetkan, yaitu sukses penyelenggaraan, prestasi, administrasi, ekonomi, dan sukses pariwisata. Ya, ini malam puncak hari ulang tahun ke-1 APUDSI sekaligus menutup kegiatan rangkaian Rakernas 2026 yang kita sudah selenggarakan sekitar 3 hari. Hasil dari Rakernas itu sendiri kita menyepakati bahwa kita menargetkan seluruh infrastruktur APUDSI dari Sabang sampai Merauke harus sudah terbentuk Marsini itu dalam 2 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, kita ingin membangun legalisasi pada seluruh kader anggota yang belum legal, itu bisa kita dorong memiliki legal standing. Yang ketiga, kemudian teman-teman mendapatkan akses pembiayaan dan juga mendapatkan akses pasar. Karena sekarang kita fokus pada sisi komoditi dan kita sedang mengembangkan aspek produk, pembiayaan dan pasar, maka ini diintegrasikan melalui ekosistem yang bernama Nuskop atau Nusantara Incorporated, di mana nanti seluruh anggota APUDSI di seluruh Indonesia itu yang memiliki produk komoditi atau hasil komoditi tersebut bisa dibawa ke jaringan kami, lalu kami jual, kami beli dan kami bawa ke pasar internasional, sehingga ruang-ruang harga ataupun margin yang didapatkan oleh teman-teman di APUDSI jauh lebih affordable ketimbang dia jual selain dengan kami. Sehingga harapannya model bisnis ini menjadi closed loop dan sustainability atau keberlangsungan dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia bisa terus continue ke depannya. Nantinya lokasi PON akan menyebar di berbagai kabupaten kota NTT sehingga PON ini dapat menjadi dorongan promosi pariwisata NTT dan membuat roda ekonomi berputar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Gubencal Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan tipe AMCO di Desa Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dan langkah ini dilakukan untuk memulihkan infrastruktur pasca bencana serta membuka kembali akses transportasi warga yang sempat terputus. Pembangunan jembatan AMCO di Desa Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh terus dipercepat oleh Satgas Gubencal Kodam Iskandar Muda. Jembatan yang sempat terputus akibat bencana ini merupakan akses vital bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hingga pertengahan Februari 2026, progres pekerjaan telah mencapai 50% dengan tahapan perakitan struktur AMCO yang terus dilaksanakan secara intensif. Personel gabungan dari Satuan Zeni dan Kodim setempat bekerja gotong royong mengerahkan kemampuan teknis untuk memastikan konstruksi berdiri kokoh dan aman digunakan. Jembatan ini diharapkan menjadi solusi permanen agar distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan lancar.
Percepatan ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Darat melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol membangun jembatan tipe Aramco di Corong Titian Dalam, Nagari Pandam, Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pembangunan ini dilakukan untuk memperkuat akses transportasi serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Jembatan Aramco yang dibangun di wilayah Gunung Omeh ini menjadi akses utama penghubung antar wilayah yang selama ini sangat dibutuhkan warga. Keberadaannya dinilai strategis karena mendukung distribusi hasil pertanian, mempermudah akses pendidikan, serta menunjang pelayanan sosial bagi masyarakat setempat. Pembangunan melibatkan prajurit dari berbagai satuan di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan Tuanku Imam Bonjol, di antaranya Bekangdam, Kodim 0306 50 Kota, Denzipur 2, dan YonTP 844 Garuda Buana. Proses pengerjaan juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang turut bergotong royong di lokasi pembangunan. Hingga pertengahan Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 22% dengan pekerjaan difokuskan pada tahap persiapan pondasi dan struktur awal jembatan. Seluruh tahapan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mendukung target swasembada pangan tahun 2026, Wakapolres Buru memimpin langsung penanaman jagung di Pulau Buru. Penanaman jagung di lahan 1 hektar tersebut menjadi kuartal pertama di Kabupaten Buru. Wakapolres Buru, Kompol Akmil Japa bersama Forkopimcam dan kelompok tani turun langsung ke lahan jagung di Pal 2 Dusun Tatanggo, Desa Namrea, Kecamatan Namrea, Kabupaten Buru. Berlangsung pada Kamis kemarin, penanaman jagung kuartal pertama ini menjadi langkah awal dalam mendukung program swasembada pangan tahun 2026 yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Di atas lahan seluas kurang lebih 1 hektar milik Hamidah Kaupagu, benih jagung pipil sebanyak 20 kg mulai ditanam secara simbolis oleh Wakapolres Buru. Didampingi para pejabat Polres dan Ramil Namrea, Camat Namrea, serta personel Polsek Namrea, lahan yang dikelola kelompok tani usaha bersama ini di bawah Ketua Poktan, Laardi. Lahan ini diharapkan mampu menghasilkan produksi jagung yang optimal dengan memanfaatkan kondisi tanah dan curah hujan yang mendukung di awal tahun. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Buru menegaskan bahwa penanaman kuartal pertama menjadi fondasi penting untuk mencapai target swasembada pangan 2026, serta sebagai wujud sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat tani demi terwujudnya cita-cita pemerintah di bidang kemandirian pangan. Pertama di tahun 2026, semoga Allah senantiasa merahmati perjuangan kita, menghasilkan hasil yang lebih baik, demi mencapai target swasembada pangan di Kabupaten Buru yang kami dapat kesempatan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama meniatkan, memberikan, menanam, dan bersama hasilnya. Dari Buru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Puspom TNI mencatat adanya penurunan angka pelanggaran dalam operasi Gaktif dan Justisi pada 2025. Yusri menilai terdapat peningkatan kesadaran prajurit dan meminta pasukannya untuk mengedepankan edukasi dan sosialisasi untuk menurunkan pelanggaran. Dan Puspom Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan angka pelanggaran menurun hingga 40% pada operasi Gaktif dan operasi Justisi 2025. Berdasarkan data operasi Gaktif mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun menjadi 5,62%. Sementara itu operasi Justisi menurun dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun sekitar 40,64%. Yusril menilai penurunan angka pelanggaran tersebut dikarenakan adanya kesadaran prajurit. Oleh karenanya, Puspom TNI juga akan mengedepankan edukasi serta sosialisasi di kalangan prajurit untuk menurunkan pelanggaran. Lebih lanjut, Puspom TNI juga meminta prajuritnya untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk mencegah kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial. Dari hasil laporan bahwa evaluasi dari pelaksanaan tahun 2024 dengan tahun 2025 secara umum ada penurunan. Jadi untuk operasi Gaktif
terjadi penurunan sekitar 5%, ya, dari 500 sekian menjadi 425. Kemudian untuk kegiatan operasi justisi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, ada sekitar 40%. Ya. Nah, dengan adanya hasil ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para komandan Polisi Militer Angkatan yang kebetulan ada di belakang saya, ya, ada Dan Puspomat, kemudian ada Dan Puspom AU, dan Dan Puspom Angkatan Laut. Jadi ini merupakan kegiatan operasi yang dilaksanakan secara menyeluruh, ya, sepanjang tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian KKP dorong percepatan swasembada garam 2027. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui kolaborasi lintas sektor mendorong percepatan hilirisasi garam guna mewujudkan swasembada pada tahun 2027. Pemerintah optimis dengan kolaborasi lintas sektor ini, tantangan swasembada garam 2027 dapat teratasi. Forum yang diselenggarakan Kementerian KKP ini menghadirkan perwakilan dari BUMN, pelaku industri, serta asosiasi yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat rantai pasok garam nasional. Pemerintah mengakui hingga saat ini kebutuhan garam industri belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Menurut Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, saat ini pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor, pelaku usaha, hingga pengembang teknologi yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada garam sekaligus meningkatkan daya saing. Kita sama-sama mengembangkan garam Indonesia ini supaya kualitas dan kuantitasnya itu benar-benar bisa memenuhi semua kebutuhan, terutama kebutuhan industri yang memang sampai saat ini belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh garam lokal. Nah, sehingga kami mau benar-benar mengajak semua pihak, terutama pelaku usaha ataupun siapapun untuk mulai mengembangkan teknologi-teknologi yang memang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam produksi garam selama ini. Melalui semangat kolaborasi Indonesia Incorporated, pemerintah optimis tantangan swasembada garam 2027 ini dapat diatasi dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, industri, dan masyarakat. Selain itu, hilirisasi garam juga tidak hanya dapat memperkuat ketahanan industri nasional, tapi juga menjadi pilar menuju Indonesia yang lebih mandiri. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Sragen, Jawa Tengah pada 11 Februari 2026. Pemirsa, kunjungan ini sebagai komitmen keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menyapa langsung para siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen pada Rabu 11 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi momen untuk melihat langsung bagaimana anak-anak belajar dan tinggal di lingkungan yang penuh harapan. Dalam kesempatan itu, Wamensos pun meninjau pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Kedaung. Di lokasi ini akan berdiri fasilitas pendidikan terpadu yang mampu menampung lebih banyak siswa, lengkap dengan sarana pendukung. Kunjungan Wamensos ini pun sebagai komitmen keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR buka suara terkait bergabungnya negara Israel ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menilai bergabungnya Israel akan membuat Indonesia bisa semakin memahami pergerakan dari Israel.
Negara Israel seharusnya bergabung ke dalam Board Office atau Dewan Perdamaian di Gaza. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan bergabungnya Israel ke dalam BOP membuat Indonesia dapat mengetahui dan juga memahami pergerakan Israel. Dev menilai Indonesia tidak perlu keluar meski ada Israel dalam Dewan Perdamaian di Gaza. Dev juga menyebut dengan bergabung Israel tak menutup kemungkinan Palestina akan dilibatkan. Tapi bukan berarti tertutup kan. Kalau kita keluar ya berarti kita sudah pasti menutup kemungkinan itu. Jadi diplomasi harus terus berjalan. Presiden Prabowo memiliki timeline ataupun juga konsep yang lebih jelas mengapa kita berada di BOP dan kenapa kita harus tetap ada di BOP. Jadi kita support kebijakan pemerintah untuk memastikan fungsi BOP ini benar-benar tercapai. Oke, berarti dan benar petik masuknya Israel ini nggak boleh menggeser posisi atau sikap pemerintah dalam untuk membela Palestina ya Bang? Saat ini kita tetap membela, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Dan apakah dengan adanya Israel di BOP ini menurut Komisi 1 Indonesia jadi bisa memantau lebih dekat? Justru lebih jelas gitu. Kalau kita keluar malah kita nggak punya hak suara, kita nggak mengetahui pergerakan. Justru dengan di sana kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bersikap untuk mencapai target-target tersebut. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko mengaku prihatin atas insiden penembakan pilot pesawat Smart Air yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua Selatan. Dasko meminta insiden ini segera diusut tuntas dan berharap kasus serupa tidak terjadi. Insiden penembakan dua pilot pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Selatan ini terjadi usai mendarat di lapangan terbang Korowai, Papua Selatan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan insiden tersebut harus diusut tuntas guna kasus yang sama tidak terulang kembali bagi para pilot di tanah air. Dasko mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas insiden pahit terhadap kedua pilot Smart Air tersebut. Ya, pertama kami ucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa, dan kami harapkan ya hal itu tidak terjadi, tapi karena sudah terjadi mungkin kita akan minta supaya hal tersebut dapat diusut dengan tuntas, dan kepada keluarga yang ditinggalkan kami harap dapat tabah menerimanya. Diketahui dua pilot yang gugur tersebut yakni pilot Kapten Enggon dan juga kopilot Kapten Baskoro yang membawa 13 penumpang dari Tanah Merah Kabupaten Boven di Gol Papua Selatan. Hingga kini aparat keamanan setempat masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Jakarta, Max Monte, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 1 DPR mendorong perlu adanya penambahan personil untuk melakukan pengamanan di bandara, khususnya di Korowai, Batu, Papua Selatan. Dan hal ini dilakukan buntu usai terjadinya kasus insiden penembakan oleh sekelompok kriminal bersenjata terhadap dua pilot pesawat maskapai Smart Air. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menjelaskan bahwa SOP pengamanan di bandara khususnya di daerah konflik Papua harus diperkuat. Hal ini sebagai bentuk respon usai dua pilot pesawat maskapai Smart Air tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selain penguatan SOP keamanan, menurutnya personil TNI juga turut harus dikerahkan. Dev menilai pengamanan bandara bisa mencontoh dan juga sudah diterapkan oleh negara Afghanistan dan Irak pada masa puncak konflik. Penambahan personil itu satu, tapi kedua harus ada strategi yang jelas. Karena kan strategi pengamanan bukan hanya orang aja, tapi ada SOP-nya itu yang mesti ditingkatkan dan di-adjust dengan kondisi setempat sehingga ada suatu metode pengamanan yang kita bisa mencontoh beberapa negara-negara, apakah misalnya kayak di Kabul atau di Afghanistan atau di Irak gitu ya yang situasi dalam konflik, sehingga bisa kita sampulkan untuk bagaimana sistem pengamanan bandaranya. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berbekal rekaman kamera trap and patroli. Tim polisi kehutanan yang berhasil menangkap 3 pelaku perburuan hewan di hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung. Ketiganya diamankan bersama barang bukti senjata api dan 45 kg daging rusa hasil buruan. Rekaman kamera trap ini memperlihatkan aksi 4 orang pemburu liar masuk ke kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tampak
Keempatnya berjalan kaki dengan santai, memasuki areal hutan dengan satu pelaku membawa senjata api. Mendapati aktivitas ilegal tersebut, personil polisi kehutanan melakukan patroli intensif selama beberapa minggu. Hasilnya, tim berhasil menangkap 3 orang warga Lampung Timur berinisial AP, HR, dan NR pada Rabu 11 Februari 2026. Ketiganya ditangkap berkat kejelian petugas menemukan cahaya senter dari dalam hutan wilayah RPTN Susukan Baru, SPTN 1. Dari penangkapan itu, petugas menemukan barang bukti berupa sepucuk senjata api dengan 17 butir amunisi aktif, 2 bilah senjata tajam, serta 3 karung berisi daging rusa dengan total berat 45 kg. Bahwa ada pergerakan atau aktivitas perburuan, kemudian tim mendalami informasi tersebut, kemudian pada pukul 02.30 Rabu 11 Februari 2026 dilakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka pelaku. Yang diburu itu 1 ekor rusa dalam kondisi mati berupa daging yang kita amankan, kemudian ada barang bukti lainnya 1 pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Saat ini, ketiga tersangka telah diserahkan ke Mapolres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dijerat pasal perburuan satwa dilindungi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Informasi berikut ini terjadi longsor yang di kawasan wisata alam Hutan Bambu, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, sesaat sebelum datangnya air kiriman dari Bogor ke aliran Kali Bekasi. Akibat kejadian ini, akses jalan menuju lokasi wisata terputus dan sejumlah saung roboh. Beginilah video amatir warga saat detik-detik longsor melanda wisata alam Hutan Bambu, Kelurahan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam tadi. Lokasi wisata yang berada di bantaran Kali Bekasi ini mengalami longsor yang mengakibatkan jalan wisata terputus, sejumlah saung roboh, serta 1 tiang listrik ambruk. Ketua RW setempat mengatakan, longsor terjadi saat bendungan Kali Bekasi dibuka untuk mengurangi debit air, menyusul rencana datangnya air kiriman dari Bogor. Namun tiba-tiba terjadi keretakan tanah yang memicu longsor sepanjang kurang lebih 200 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Pasca longsor, tim dari Dinas Pariwisata Kota Bekasi langsung meninjau lokasi dan melakukan pendataan kerusakan. Perbaikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian PUPR. Hibah yang ada di Hutan Bambu dan lingkungan sekitar RW 026. Kemarin itu info dari 4:30 tuh ada info naikkan volume air di Cibongan. Nah biasanya kalau di situ ada penaikan air, info tuh udah ini secara SOP dia udah setiap grup WA tuh udah ini semua ya. Cuman ngelihat kondisi yang ada, warga saya tuh panik kemarin tuh ya. Tepatnya itu habis maghrib tuh panik karena di sini mulai retak-retak, mulai pada turun. Sedangkan dari dulu itu nggak pernah terjadi seperti ini. Ya dari mulai saya di sini tahun 95 saya jadi pengurus RT, jadi RT, jadi pengurus RW, jadi RW, belum pernah terjadi seperti ini. Karena emang standar daripada bendungan juga dia udah SOP, udah sesuai dengan peraturan bagaimana menyeimbangi debit air dan volume air yang ada di Kota Bekasi ini, di Kali Bekasi khususnya. Semua itu berjalan lancar, cuman pas hal ini karena situasinya sangat mencekam, jadi warga kami bersama saya ke sono dan dia udah sesuai dengan SOP. Cuman yang saya khawatirkan kan kok ya dari dulu juga kan SOP, cuman sekarang kok pada turun seperti ini ya, pada hancur seperti ini. Ya, kerugian sih ya kalau dinominalkan ya saya juga nggak tahu. Intinya sekarang nih kita udah terjadi musim seperti ini. Harapan dari kami nih untuk pemerintah semuanya ikut bekerja sama untuk membenahi apa-apa yang sudah menjadi korban di sini, baik itu rumah warga, saung-saung wisata, jalan yang putus, dan ternak. Banyak yang jadi korban di situ. Harapan kami dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat ada ada sosialnya ke sini untuk bisa mendonasikan dan mengembalikan semua aset yang ada di sini. Mungkin harapan kami seperti itu saja, biar bersinergi dari relawan dari semua, tolong hadir di sini bantu kami karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Kisaran kerugian berapa sih Pak? Kalau itu ya masih kerugian saya kurang paham ya, tapi yang jelas tuh ada
toilet warga, ada dapur warga, ada saung-saung gajah. Rumah berapa Pak? Rumah yang sementara itu ya ada 2 tuh, ada 2 ya, di daerah 2 ya. Terus ada budidaya cacing, habis semua, ada perahu 3 unit perahu yang ke bawah Pak? Iya ke bawah. Itu. Ternak juga ada nggak sih Pak? Itu ternak budidaya cacing. Oh, itu kan kemarin warga sempat berkumpul itu ya, yang marah-marah itu kenapa sih Pak? Emang tidak SOP-nya apa Pak? Kondisi airnya, pintu air atau seperti apa sih? Karena ngelihat keadaan kondisi Kali Bekasi ini, bantarannya ini retak-retak dan pada longsor, mulai pada retak. Bahkan ada video-videonya ya. Pak, maka dia jadi panik ketika kita sebagai, jangankan sebagai RT ya, sebagai lurah, sebagai camat, kalau udah bernegosiasi ke bendungan itu nggak bisa ini, karena saya juga memahami, karena itu dia udah bekerja secara SOP itu. Tapi kan kita kalau diem perlu kita negosiasi juga kan ke pihak bendungan. Iya, kerjasamanya bagaimana ya ketika di SOP seperti itu, tapi keadaan di lapangan seperti ini, alangkah baiknya gitu bagaimana caranya. Dan alhamdulillah dari pihak bendungan juga malam langsung turun kemari berdua untuk mengecek keadaan kondisi yang ada di sini. Nah, kemudian baru tuh air tertahan. Pak, itu sebenarnya SOP-nya dari warga diminta dibuka pintu air secara perlahan atau seperti apa sih Pak? Kalau dia kan menutup dan membuka itu udah sesuai peraturan dia. Dari atas saja udah diatur sesuai dengan kondisi yang ada di Kali Bekasi itu, udah disesuaikan sebenarnya. Cuman ini ngelihat keadaan yang ada tapi sesuai dengan SOP, tapi baru sekarang terjadi seperti ini. Sebelumnya nggak ada tanda-tanda mau longsor itu nggak ada Pak? Nggak ada. Pas sore udah kelihatan berarti Pak? Nggak ada. Jadi seolah-olah kayak mendadak ya. Begitu jam 6 mulai pada retak-retak, jam 6.20 itu sekitar setengah 7-an. Longsor itu cepet banget Pak. Pak, kondisi air memang kencang Pak atau enggak? Jadi begini Bang. Kalau di kita tuh bukannya banjir. Yang kita khawatirkan warga RW 026 adalah ketika air sebelum datang, emang SOP-nya ini harus dikeringkan dulu. Artinya kalau ini diturunkan dulu, jadi air kiriman dari atas bisa ketampung volumenya di sini. Tapi kalau ini nggak diturunin dulu, takutnya di sini mandek, akhirnya banjir ke warga. Cuman ya antara nurunin dan naikinnya itu harus benar-benar disesuaikan dengan lapangan ya. Walaupun dia enak secara SOP, tapi kalau dampak di lapangannya seperti ini, ya gimana? Jadi saya evaluasi saya harapannya ke depan nih, yang jaga bendungan juga harus monitor juga ke lapangan, bukan cuma pendataan secara SOP di tempat, tapi karena kami juga sebagai pemerintah nih menangani warga, dampaknya kan keluhan warga ke saya semua. Iya. Kalau buka pintu, kalau saya tanya dia juga udah punya alasan, udah sesuai dengan standar SOP dia. Tentu saja ini kan menjadi perhatian kita ya, karena ya kejadian ini kan tidak kita harapkan semua. Ini kan kejadian alam begitu ya. Soal teknis dan lain sebagainya itu nanti pihak yang berwenang yang menjelaskan kenapa ini bisa longsor. Dan secara teknis itu petugas yang menangani kan punya alasan. Warga yang tinggal di sini juga punya alasan untuk melakukan protes dan lain sebagainya. Yang pasti hutan bambu ini kan destinasi wisata ya, terkenal di Kota Bekasi. Tentu saja dengan kejadian seperti ini ya kita sedih juga lah. Ini separohnya ke bawah air gitu. Ke depan kita coba lakukan pendataan, perhitungan begitu ya. Berapa yang longsor dan sebagainya. Nanti kita tentu saja berkoordinasi dengan pusat ya, karena Kali Bekasi ini kan kaitan juga dengan pusat ya. PUPR ya Pak ya? Ya, PUPR. Pak, apa saja yang terdampak Pak kalau yang Bapak sudah pantau tinjau? Ya, dari tinjauan ini kan saya berapa kali ke sini ya. Ini ada sekitar hampir 200 meter lebih lah ini ya. Dari ujung ke ujung. Terus kalau dari kita berdiri ini ke sana itu bisa ada 10 meter lah, kurang lebih ya. Ini tempat kita duduk-duduk nih hilang juga nih. Tergerus ya Pak? Iya. Jembatan ya Pak ya? Iya, pokoknya jalannya ini kan juga terputus. Jadi nanti kita hitung lah materialnya apa aja. Kita nanti mengusulkan untuk direkonstruksi lah. Ini kan ikon juga di Kota Bekasi. Pak, mengingat ini
longsor dan belum ada perbaikan juga karena baru longsor. Apakah untuk sementara wisata ini ditutup dulu atau ya bagaimana? kita tutup dulu lah karena kita belum tahu akan datang air lagi karena ini kan belum ada penanganan. Nanti kalau datang lagi air bah dia dibuka lagi, nanti masih bisa sliding ini. Ini kan belum aman nih. Tergerus terus ya, Pak? Masih bisa nambah. Kira-kira berapa lama Pak untuk sementara ditutupnya? Sampai ini direkonstruksi lah. Ya, sampai direkonstruksi kembali. Untuk keselamatan pengunjung, kawasan wisata alam hutan bambu ditutup sementara hingga proses penanganan dan perbaikan selesai. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR RI Dasko mendukung langkah aktif pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemberantasan barang impor ilegal, khususnya di bidang industri baja dan tekstil di Indonesia. Pemirsa, penindakan barang impor ilegal tersebut diduga didominasi dari negara Tiongkok. Pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai penindakan barang impor ilegal guna melindungi pelaku usaha kecil mikro menengah lokal di tanah air. Pimpinan DPR RI Dasko sepakat dengan langkah pemerintah, khususnya di industri tekstil dan baja. Menurut Dasko, peran pemerintah dalam menutup upaya masuknya barang impor sesuai dengan jalan dan regulasi. Hal ini disampaikan Dasko pasca menghadiri pembukaan Rakornas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Kamis sore. Dasko juga menerangkan upaya pemerintah dalam menutup sejumlah pabrik-pabrik produksi baja di kawasan Cilegon, Banten, usai adanya temuan tidak taat pajak. Diketahui memang baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyegel 3 toko emas Tiffany & Co di wilayah Jakarta. Hal tersebut dilakukan usai adanya temuan indikasi barang yang dijual dari hasil impor tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Kami mendukung langkah pemerintah yang pada saat ini sudah melakukan tindakan tegas untuk memberantas ilegal-ilegal yang kemudian masuk dari luar. Kalau Anda dengar bahwa sudah dilakukan penertiban keras terhadap bea cukai yang kemudian kemarin sudah dilakukan, dan juga Menteri Keuangan sudah melakukan kemudian sidak dan kemudian melakukan penutupan beberapa pabrik yang memproduksi baja tapi tidak membayar pajak di daerah Cilegon dan sekitarnya. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR merespon perihal penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, terhadap rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di Mile 50 Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mendorong pemerintah untuk dapat mencari solusi dan tindakan tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Rombongan kendaraan PT Freeport yang berisikan pegawai serta tim pengaman TNI diserang oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Mil 50 Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, salah satu seorang pegawai PT Freeport mengalami luka tembakan dan menewaskan satu prajurit TNI. Kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di Mil Pos 50 Jalan Utama menuju Tembagapura. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mendorong pemerintah untuk dapat mencari solusi dan mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Ada kejadian lagi di Papua kemarin, mobil pegawai Freeport dan juga iring-iringan mobil TNI Polri ditembak dan ada satu prajurit yang gugur. Mungkin tanggapannya Mas terkait yang kejadian? Ya sama ya, pastinya itu adalah sebuah tindakan teroris yang kami kutuk, dan kami terus meminta agar ada solusi yang jelas dan tegas dari pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari anggota Komisi 3 DPR Sudeson Tandra yang merespon perihal desakan agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membatalkan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dirinya menilai MKMK memiliki fungsi untuk menjaga kehormatan sekaligus etik hakim, bukan pembatalan pengangkatan hakim. Anggota Komisi 3 DPR Sudeson Tandra menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang dalam membatalkan status Hakim MK. Sudeson menyebut MKMK hanya bisa mengadili etik hakim setelah menjabat, bukan membatalkan pengangkatan yang telah sah melalui keputusan Presiden. Hal ini buntut adanya desakan sejumlah pihak yang meminta MKMK untuk membatalkan Adis Kadir sebagai Hakim MK. Dirinya menyebut penunjukan Adis Kadir telah melalui mekanisme peraturan perundang-undangan,
terlebih telah memiliki rekam jejak dalam bidang hukum. Di dalam negara hukum kita, semua kan sudah tertata, ya, separation of power. Masing-masing lembaga mempunyai kewenangan sendiri, kan? Nah, tugas dari DPR itu sudah melakukan fit and proper test, sudah menyerahkan Bapak Adis Kadir dan sudah dilantik oleh Presiden, maka kami minta agar Pak Adis Kadir itu silakan menjalankan tugasnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang hakim konstitusi. Nah, kalau tugas dari MK-MK itu adalah menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran etik dan menjaga keluhuran martabat hakim yang bersifat post factum. Artinya bahwa setelah dilantik, apakah yang bersangkutan itu melakukan suatu pelanggaran baru bisa diadili. Nah sekarang kan Pak Adis Kadir baru aja bekerja. Maka kami menghimbau kepada semua pihak dan saya juga yakin bahwa MK-MK itu adalah negarawan dan akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa pawai Tarhib Jelang Ramadan, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik. Pemirsa, sebanyak 900 pelajar SMP dan tenaga pendidik melaksanakan pawai Tarhib jelang bulan suci Ramadan. Acara ini digelar sebagai bentuk syukur dan persiapan spiritual menyambut bulan suci yang akan segera tiba. Suasana penuh keceriaan menyelimuti keluarga besar SMP Negeri 1 Majalengka pada Jumat dengan atribut kreatif untuk mengikuti Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Acara ini digelar sebagai bentuk syukur dan persiapan spiritual menyambut bulan suci yang akan segera tiba. Puncak acara ditandai dengan pawai Tarhib Ramadan. Para siswa tampak antusias berjalan kaki mengelilingi lingkungan sekolah. Para siswa membawa poster bertuliskan pesan-pesan kebaikan, jadwal puasa, serta ajakan untuk memperbanyak ibadah. Suara yel-yel khas anak-anak yang menambah kemeriahan pawai juga menjadi ajang syiar kepada masyarakat luas bahwa bulan penuh berkat telah diambang pintu. Para tenaga pendidik di sekolah ini ingin menanamkan rasa gembira di hati anak-anak dalam menyambut Ramadan. Kegiatan menyambut hari Ramadan. Ini rutin biasanya jelang Ramadan ini ada semacam ini. Apakah ini rutin biasanya dilaksanakan? Enggak, ini baru aja Pak. Baru kali ini. Oh, ini untuk kelas berapa aja yang mengikuti acaranya? Semua kelas. Kegiatan ini baru pertama kali SMP Negeri 1 mengadakan kegiatan ini, yaitu Tarhib Ramadan. Dalam rangka memperingati atau untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Melalui pawai ini, sekolah ingin melatih kepercayaan diri siswa dalam berdakwah di lingkungan masyarakat secara santun dan menyenangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek 2577 Gongzili, warga keturunan Tionghoa di kota Cirebon, Jawa Barat menggelar cuci rupang dewa-dewi di Vihara Dewi Welas Asih. Pembersihan rupang sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa sekaligus rasa syukur untuk menyambut Imlek tahun kuda api. Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon bersolek menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Gongzili. Warga keturunan Tionghoa pun tengah disibukkan dengan pembersihan cuci rupang dewa-dewi di 19 altar persembahyangan. Cuci rupang ini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewi dan simbol rasa syukur menyambut Imlek dengan sio Tahun Kuda Api. Pengurus Vihara Dewi Welas Asih, Romo Jinawi mengatakan, cuci rupang ini menjadi agenda tahunan menjelang perayaan Imlek. Memiliki makna membersihkan diri serta menghantarkan dewa ke langit untuk melaporkan perilaku manusia di bumi. Ini umat Buddha di Vihara Dewi Welas Asih mengadakan kerja bakti untuk bersih-bersih rupang para dewa-dewi yang ada di Vihara Dewi Welas Asih ini menjelang tahun baru Imlek. Tahun sekali kita bikin acara bersih-bersih.
ada berapa patung dewa yang dibersihkan? Ya banyak ya, ada altarnya ada 19, rupangnya banyak juga sih. Jadi semua dibersihkan. Apa sih maknanya sendiri pembersihan rupang? Pembersihan itu pertama penghormatan. Kedua, kita telah punya keyakinan bahwa semua kebaikan itu dengan cara bersih-bersih itu akan membawa berkah, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan lancar segalanya. Rupang dewa-dewi yang sudah dibersihkan ini nantinya digunakan dalam prosesi persembahyangan umat Buddha pada puncak perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2026. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia atau APUDSI menargetkan penguatan ekonomi desa dari Sabang sampai Merauke melalui pembentukan infrastruktur usaha, legalisasi akses pembiayaan hingga akses pasar nasional dan internasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditif desa. APUDSI menargetkan dalam 2 bulan ke depan, seluruh infrastruktur organisasi usaha desa telah terbentuk secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat perputaran ekonomi desa serta memberikan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi di perdesaan. Seluruh anggota APUDSI yang belum memiliki legal standing akan didorong untuk memiliki legalitas usaha. Legalisasi dinilai penting agar pelaku usaha desa dapat mengakses pembiayaan formal dan pasar yang lebih luas. Seluruh program terintegrasi melalui ekosistem Nusantara Incorporate atau Nurkop. Melalui ekosistem ini, hasil komoditi desa dihimpun, dibeli, dan dipasarkan secara terintegrasi ke pasar nasional hingga internasional. Model bisnis ini dinilai mampu memangkas rantai distribusi dan menghilangkan praktik permainan harga oleh tengkulak, sehingga pelaku usaha desa mendapatkan harga yang lebih adil dan stabil. Untuk menjaga kestabilan harga, APUDSI menargetkan dalam 1 tahun ke depan memiliki indeks harga komoditi sendiri. Sektor prioritas yang dikembangkan meliputi komoditi unggulan desa seperti kopi, kakao, cengkeh, tembakau, kopra, dan vanili yang dinilai memiliki nilai tambah ekonomi dan daya saing tinggi. APUDSI menegaskan penguatan ekonomi desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional karena perputaran ekonomi desa akan berkontribusi terhadap PADES, PDRB daerah hingga PDB nasional. Ini malam puncak hari ulang tahun ke-1 APUDSI sekaligus menutup kegiatan rangkaian Rakernas 2026 yang kita sudah selenggarakan sekitar 3 hari. Hasil dari Rakernas itu sendiri kita menyepakati bahwa kita menargetkan seluruh infrastruktur APUDSI dari Sabang sampai Merauke harus sudah terbentuk maksimum itu dalam 2 bulan ke depan. Dan yang kedua, kita ingin membangun legalisasi pada seluruh kader anggota yang belum legal, itu bisa kita dorong memiliki legal standing. Yang ketiga, kemudian teman-teman mendapatkan akses pembiayaan dan juga mendapatkan akses pasar. Karena sekarang kita fokus pada sisi komoditi dan kita sedang mengembangkan aspek produk, pembiayaan dan pasar, maka ini diintegrasikan melalui ekosistem yang bernama Nusantara Incorporated, di mana nanti seluruh anggota APUDSI di seluruh Indonesia itu yang memiliki produk komoditi atau hasil komoditi tersebut bisa dibawa ke jaringan kami, lalu kami jual, kami beli dan kami bawa ke pasar internasional, sehingga ruang-ruang harga ataupun margin yang didapatkan oleh teman-teman di APUDSI jauh lebih affordable ketimbang dia jual lainnya. Sehingga harapannya model bisnis ini menjadi closed loop dan sustainability atau keberlangsungan dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia bisa terus continue ke depan. Dan hasil yang terakhir adalah kami menyepakati bahwa membangun ketahanan pangan, membangun ketahanan ekonomi di desa melalui APUDSI sudah bukan pilihan tapi mandatoris. Sehingga kewajiban tersebut harus dilakukan dan harus dikerjakan oleh seluruh kader APUDSI yang ada dari Sabang sampai Merauke ke depannya. APUDSI berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, stabil, dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dari desa. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dalam rangka menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan peran ulama dalam sejarah Indonesia. Kiai Wahab Foundation menggelar acara bedah buku Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Acara ini diharapkan dapat mengingat keteladanan dan juga pemikiran kebangsaan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini berlangsung Sabtu siang di Auditorium Ki Haji M. Rashid, Kementerian Haji dan Umroh, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam acara ini hadir juga sejumlah tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh NU. Bedah buku kali ini bertajuk Membangun Nalar Bangsa, Refleksi Kiprah Kiai Abdul Wahab Hasbuloh dalam menjaga agama dan merawat NKRI. Bedah buku ini mengupas peran strategis Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh dalam membangun kesadaran kebangsaan dan meneguhkan nilai-nilai keislaman yang moderat. Sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab dikenal memiliki gagasan besar tentang pentingnya persatuan umat dan cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Dalam diskusi disebutkan pemikiran Kiai Wahab tidak hanya berkutat pada urusan keagamaan, namun juga menyentuh persoalan kebangsaan dan keberagaman Indonesia. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi generasi muda untuk memahami sejarah perjuangan ulama, serta meneladani sikap moderat, toleran, dan nasionalis yang ditunjukkan Kiai Abdullah Wahab Hasbuloh. Katakan tadi dia ulama, alim, negarawan, politisi, seorang organisator yang unggul, dan banyak gagasan-gagasannya, baik yang menyangkut gerakan kebangsaan maupun gerakan keagamaan. Gerakan kebangsaan itu adanya gerakan-gerakan kebangkitan bangsa yang disebut Nahdlatul Watan, bahkan beliau sampai membuat lagu kan, ya laluatan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan beliau dalam lagu yang sekarang itu juga menyerukan kebangkitan bangsa. Inhadu ahlal watan. Justru itu di zaman penjajahan. Ya. Bahkan beliau sudah menyebut Indonesia negeri Indonesia bilang. Nah, ini satu hal yang membangkitkan semangat para kiai, para santri untuk berjuang membangun negara. Nah, kemudian dalam masalah keagamaan, beliaulah bersama antusias membangun Nahdlatul Ulama. Jadi untuk menjaga faham moderat yang tidak ekstrim dan tidak juga liberal. Jadi tidak. Sampai beliau perjuangan beliau sampai beliau wafat tahun 71. Itu luar biasa untuk Indonesia, untuk kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, untuk bagaimana rakyat Indonesia bisa menerima Pancasila, kemudian Dasar 45, kemudian NKRI. Ini tiga perangkat ini yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sebuah toko plastik 2 lantai di Kecamatan Cikandes, Serang, Banten ludes dilalap si jago merah pada Sabtu malam. Peristiwa ini memakan korban jiwa, di mana pemilik toko mengalami luka bakar serius hingga 80%. Usai percikan api menyambar botol bensin saat pemilik toko mengisi BBM eceran. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan toko plastik 2 lantai di Kampung Banjarsari, Desa Cikandes, Serang, Banten. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan menghanguskan isi toko. Warga di sekitar lokasi sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Menurut sejumlah saksi, api berasal dari dalam toko saat pemilik sudah mengisi bensin eceran. Naas, saat berusaha menyelamatkan diri, tubuh pemilik toko sudah dalam kondisi terbakar hebat. Dalam kondisi panik, korban sempat mendekati sepeda motornya di depan toko. Namun api di tubuhnya justru menyambar motor serta stok bensin eceran lainnya sehingga ledakan dan kobaran api tak terelakkan. Warga berhasil memadamkan api di seluruh tubuh korban menggunakan air sebelum akhirnya melarikannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Serang. Korban kini dalam kondisi kritis akibat luka bakar serius mencapai 80%. Ini
toko frozen. Plastik ya? Plastik, spon. Itu katanya ada korban juga Pak? Ya yang punyanya itu korbannya gitu. Kebakar ya? Berapa persen kebakaran? Dengar informasinya 85%. Kalau gitu sekarang dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit. Kalau penyebab kebakaran tadi apa Pak? Sepertinya mah dari bensin gitu. Bensin ya. Jualan bensin. Jual bensin. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jawilan diterjunkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menghanguskan bangunan dan 1 unit sepeda motor matic. Orang kebakaran itu sekitar pukul jam 21.44, kemudian langsung menuju ke lokasi dan terjadi laporan. Kalau penyebabnya apa? Penyebabnya tadi info sementara itu si korban itu dia lagi isi ulang bensin, kemudian ada percikan api yang menyambar ke bensin itu. Akibat kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian sektor Cikande telah memasang garis polisi di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari SD Negeri 100723 di Desa Aik Ngadol, Sitinjak, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini kembali tertata dan juga bersih setelah sempat terdampak banjir. Pemulihan dilakukan oleh Satgas Kubencal Kodam 1 Bukit Barisan bersama personel Kodim 0212 Tapanuli Selatan dan Yon TP 901. Suasana SD Negeri 100723 di Desa Aik Ngadol, Sitinjak kini kembali dipenuhi aktivitas belajar. Sebelumnya, halaman dan sejumlah area sekolah sempat tertutup lumpur akibat banjir yang melanda wilayah Batang Toru. Satgas Kubencal Kodam 1 Bukit Barisan bersama personel Kodim 0212 Tapanuli Selatan dan Yon TP 901 turun langsung membersihkan material sisa banjir. Dengan peralatan seadanya, prajurit dan warga bergotong royong menyingkirkan lumpur dari halaman, saluran air, hingga area sekitar ruang kelas. Setelah proses pembersihan dan penataan selesai, lingkungan sekolah kembali rapi dan aman digunakan. Anak-anak pun dapat kembali belajar dengan tenang tanpa terganggu dampak banjir yang sebelumnya melanda. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan TNI dalam membersihkan lingkungan sekolah pasca banjir. Menurutnya, kehadiran prajurit TNI mempercepat proses pemulihan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan guru-guru SD Negeri 100723 Aik Ngadol, Sitinjak. Sangat-sangat berterima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden dan Bapak-Bapak TNI, di mana pada pasca banjir bandang yang terjadi di sekolah kami, keadaan sekolah kami sangat memprihatinkan, Pak. Sekolah kami penuh dengan kayu, penuh dengan lumpur, dan ada terjadi longsor di dekat sungai yang ada di sekolah kami. Dan itu semua sudah dibersihkan, sudah dirapikan, dan sudah ditatakan oleh Bapak-Bapak TNI yang datang ke sekolah kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak-Bapak TNI. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Jumlah pengungsi pasca bencana di wilayah Sumatera dilaporkan berkurang secara signifikan dari 2 juta jiwa menjadi 74.000 orang. Kondisi ini diikuti dengan mulai berputarnya kembali roda ekonomi lokal seiring dengan aktivitas pasar rakyat di wilayah terdampak. Berdasarkan data Posko Satgas, jumlah pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami penurunan tajam. Dari semula 2 juta jiwa pada Desember lalu, kini tersisa 74.000 orang. Selain itu, progres pembersihan lumpur di Sumatera Barat telah mencapai 100%, sementara di Aceh masih menyisakan 107 lokasi sasaran. Untuk mempercepat pembersihan, pemerintah menerapkan program Cash Forward dengan melibatkan masyarakat, TNI, Polri, hingga ribuan taruna sekolah kedinasan. Warga diberikan insentif harian Rp100.000 untuk membersihkan lumpur yang mengeras di pemukiman dan ganggang sempit. Dalam 2 bulan saya bisa katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui. Ya. Tapi untuk mengaspal kembali, memperlebar jalan,
jembatan yang tadinya sekarang ini jembatan darurat menjadi jembatan permanen, takes time. Aktivasi pasar rakyat secara fungsional menjadi kunci kembalinya roda ekonomi masyarakat. Selain pasar, lebih dari 2.000 rumah ibadah di 3 provinsi juga telah kembali difungsikan, seiring dengan pulihnya jaringan listrik dan internet di wilayah terdampak. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa Satgas Kodim 0212 Tapanuli Selatan melalui Koramil 03 Sipirok bergerak cepat membersihkan sekolah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Upaya ini dilakukan agar proses belajar mengajar di Sipirok dapat segera kembali normal. Satgas Kodim 0212 Tapanuli Selatan melalui Koramil 03 Sipirok gerak cepat membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kelurahan Pasar Sipirok. 2 sekolah yang terdampak yaitu SD Muhammadiyah dan TK Asyiyah Bustanul Atfal sempat terendam lumpur dan genangan air sehingga aktivitas belajar mengajar terhenti sementara. Personel gabungan dari Koramil 03 Sipirok, BKOYON Armet 2 Kilap Sumagan, Brimob Polsek Sipirok, serta masyarakat bersama-sama membersihkan ruang kelas, dinding sekolah, dan lingkungan sekitar. Sinergi lintas unsur ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan sarana pendidikan agar para siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. Adapun setelah proses pembersihan lingkungan sekolah selesai, kegiatan belajar mengajar pun kini telah kembali berjalan normal. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Indonesia tegaskan sikap soal Israel di BOP. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjut kembali pemirsa. Juru bicara Kemlu RI Gideon Mewengkang menegaskan partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian tidak menormalisasi hubungan politik dengan negara manapun. Indonesia hadir untuk melindungi warga sipil dan mendorong perdamaian di Gaza, Palestina. Melalui video resmi pada 12 Februari 2026 di Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Gideon Mewengkang, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace tidak berarti menormalisasi hubungan politik atau melegitimasi kebijakan negara manapun. Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace didorong oleh mandat untuk melindungi warga negara, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Indonesia menekankan pentingnya penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan dan realisasi solusi dua negara. Kemlu RI menegaskan keikutsertaan negara manapun di Board of Peace tidak mengubah prinsip Indonesia yang tetap mengecam pelanggaran hukum internasional dan mendorong solusi dua negara. Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di Board of Peace maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara. Dalam konteks itu, Indonesia melihat kehadiran pihak yang berkonflik sebagai langkah penting menuju perdamaian. Keanggotaan di Board of Peace akan dimanfaatkan untuk mendorong keterlibatan aktif otoritas Palestina dan memastikan suara mereka terdengar dalam setiap proses perdamaian, sejalan dengan prinsip diplomasi Indonesia di forum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi nasional Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di Jakarta pada Kamis petang. Dalam kesempatan ini, Dasko menyebut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dilakukan untuk melindungi para pekerja dan pengusaha. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menggelar Rakornas kedua di sebuah hotel Jakarta pada Kamis petang. Rakornas KSPI kali ini turut mengundang pimpinan DPR RI Dasko yang juga secara resmi membuka rangkaian Rakornas Serikat Pekerja ini. Sejumlah konfederasi dan juga federasi serikat pekerja yang tergabung dalam satu aliansi turut hadir dalam Rakornas KSPI. Usai menghadiri Rakornas, pimpinan DPR Dasko mengungkapkan bahwa pembukaan Rakornas KSPI berjalan dengan lancar. Dirinya bahkan menyebut para pekerja berkomitmen untuk memikirkan bagaimana membangun bangsa dan negara ke depan. Selain itu, dirinya menyebut DPR bersama pemerintah akan membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang juga mengabulkan sebagai permohonan uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saya diminta menghadiri tadi sekaligus membuka Rakornas 2 KSPSI, di mana tadi juga bergabung Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia dan juga dihadiri oleh konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tergabung dan juga sahabat dari KSPSI yang tadi berjalan dengan cukup meriah, dan ada kesepahaman bahwa buruh itu akan bersama-sama kemudian memikirkan bagaimana membangun bangsa dan negara, dan juga tadi kita sepakat bahwa sesuai dengan amanah dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik DPR, Serikat Pekerja maupun APindo. Ya, berkeadilan untuk semua. Jadi bukan cuma buruh tapi pengusaha juga dan semua yang berkepentingan. Ya, jadi kita tanggal 19 ini udah mulai reses, tapi nanti sesudah masuk kita akan coba simulasikan dengan badan legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan badan keahlian itu melakukan simulasi naskah akademik. Demikian. Senada dengan Dasko, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat memastikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang segera digagas ini harus diselesaikan segera guna menjamin keberlangsungan kaum pekerja di tanah air. Dalam pikiran sama dengan pikiran Presiden, mau mensejahterakan rakyat dan lebih khusus buruh. Karena itu kita dalam gerakan buruh ingin memastikan gagasan baik itu betul-betul hadir, tidak terlalu lama. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara terus mencetak penerbangan profesional melalui pendidikan dan latihan yang ketat di Wing Pendidikan 100 Terbang melalui tahapan latihan terstruktur di bawah Skadik 101, 102, dan 104 Lanut Adi Sucipto. Ya, halo pemirsa Simpo TV, saat ini saya berada di Windik 100 Terbang Skadik 101, 102, dan juga 104 Lanut Adi Sucipto untuk melihat secara langsung ataupun melihat secara dekat pesawat Jupiter, yaitu merupakan pesawat latih ya kebanggaan milik TNI Angkatan Udara. Kita ketahui bahwa memang pesawat Jupiter ini sering sekali kerap tampil dalam berbagai atraksi aerobatik. Salah satunya ini termasuk dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, disinilah di Windik 100 Terbang, Skadik 101, 102, 104 ini para penerbang ini ditempa, di mana pesawat Jupiter tidak hanya digunakan untuk
pelatihan dasar bagi calon penerbang militer, tetapi pesawat Jupiter ini juga menjadi manuver udara untuk presisi, kemudian juga memukau serta menampilkan kekompakan dan juga profesionalisme dari TNI Angkatan Udara di hadapan masyarakat. Di Wing Pendidikan 100 Terbang Lanut Adi Sucipto, proses pencetakan penerbang TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Setiap calon penerbang tidak hanya dituntut memiliki ketahanan fisik dan mental, namun juga kemampuan teknis serta bakat khusus dalam mengemudikan pesawat. Seleksi dan pendidikan dilakukan melalui sistem yang ketat untuk memastikan setiap penerbang yang dilahirkan memiliki standar profesionalisme tinggi sesuai kebutuhan operasi TNI Angkatan Udara. Komandan Skadron Pendidikan 104 Letkol Penerbang Alipian Adista menyampaikan, proses pendidikan penerbang di Skadik 104 dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan terbang. Menurutnya, setiap siswa yang masuk tidak hanya dinilai dari aspek akademik dan fisik, namun juga dilihat dari potensi, karakter, serta kemampuan pengambilan keputusan di udara. Melalui serangkaian pendidikan dan latihan intensif, para siswa ditempa untuk memiliki disiplin, ketepatan, dan kepekaan situasional yang tinggi sebagai bekal menjadi penerbang militer profesional. Untuk syaratnya sendiri, seluruh masyarakat bisa mengikuti seleksi. Ya, ada ketentuan khusus yaitu terkait dengan pendidikan terakhirnya. Kemudian setelah lulus seleksi tidak langsung kita terima, namun kita ada sistem yaitu adalah aptitude test untuk mengetahui bakat daripada siswa tersebut terkait dengan skill dalam mengemudikan pesawat. Aptitude test itu sendiri kita laksanakan setelah seluruh siswa sudah melaksanakan pendidikan dasar sebelumnya. Contoh kecilnya dalam hal ini rekrutmen kita melalui Akademi Angkatan Udara. Setelah mereka lulus dari Akademi Angkatan Udara, kita melaksanakan tes aptitude ataupun pengenalan terbang ataupun untuk mengetahui skill daripada personel tersebut, kita melaksanakan aptitude test. Ataupun dari PSDP bisa melaksanakan seleksi melalui aptitude test juga. Untuk menjadi penerbang TNI Angkatan Udara, para siswa harus melalui 2 tahap seleksi yang ketat. Tahap pertama meliputi tes psikologi, akademis, hingga uji kesamaptaan jasmani untuk memastikan calon penerbang memiliki kualifikasi dasar yang memadai, dan di tahap kedua yaitu aptitude test. Pada tahap ini, bakat dan kecocokan dalam menerbangkan pesawat diuji secara khusus untuk mengetahui potensi sebagai penerbang. Penerbang di TNI AU saat ini di Indonesia juga jumlahnya masih terbatas, jadi kami termotivasi bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa menerbangkan pesawat, perempuan juga bisa untuk menerbangkan pesawat apabila dilatih dengan baik dan benar. Setelah lulus dari AU, pendidikan kami awalnya dites. Kami dites ketika kami Mayor 1 masih menjadi taruna. Awalnya dites kesehatan, tes jasmani, tes akademis, dan psikotes. Lalu setelah semuanya lulus tahap 1, kami lanjut tahap 2. Tahap 2 itu tahap aptitude test, yaitu tahap untuk mengetes bakat terbang kami. Seberapa cocoknya kami untuk menjadi seorang penerbang. Setelah tahap 2 lulus, kami melanjutkan tes pelatih dasar. Tes pelatih dasar awalnya itu setelah menjalani orientasi, kami melaksanakan bina kelas. Bina kelas kurang lebih sekitar 3 bulan. Setelah itu kami melaksanakan simulator drop. Sebelum terbang menggunakan pesawat secara langsung, para siswa penerbang terlebih dahulu dibekali latihan dasar terbang secara bertahap. Tahap ini menjadi pondasi penting untuk membentuk pemahaman teknis, disiplin prosedur, serta ketepatan dalam mengambil keputusan. Simulator drop ini digunakan untuk melatih kemampuan dasar hingga prosedur darurat. Melalui simulasi, para calon penerbang dapat memahami karakteristik pesawat, melatih pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepekaan terhadap situasi di udara tanpa risiko nyata.
Fasilitas ini tentu menjadi bagian penting dalam membentuk penerbang muda TNI Angkatan Udara yang profesional, terlatih, dan siap menghadapi berbagai kondisi penerbangan. Pemirsa Sinpo TV, di balik manuver indah di langit biru, terdapat latihan keras, disiplin, dan juga dedikasi dari para penerbang muda TNI Angkatan Udara. Dan disinilah mimpi itu dimulai, di mana para penerbang TNI Angkatan Udara ini terus ditempa untuk menjaga semangat dan juga profesionalismenya dalam menjaga langit Indonesia tetap menjadi aman dan juga kebanggaan. Dari Windik 100 terbang Lanut Adi Sucipto, Jihan Nabila, dan juga juru kamera Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan laporan perkembangan rehabilitasi fasilitas yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Nasaruddin Umar menyampaikan perkembangan terkini penanganan dan rehabilitasi fasilitas yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Agama menegaskan di tengah ujian bencana yang dihadapi saudara-saudara kita, negara memastikan kehadirannya melalui langkah nyata dan terukur. Kementerian Agama telah bergerak melakukan revitalisasi rumah ibadah, sekolah keagamaan, serta sejumlah fasilitas umum agar kehidupan sosial, pendidikan, dan ibadah masyarakat dapat kembali berjalan dengan layak. Selain itu, seluruh ASN Kementerian Agama di wilayah terdampak turut melakukan aksi sosial dan pendampingan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana. Upaya ini menjadi wujud komitmen bersama untuk menguatkan kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat hingga pulih sepenuhnya. Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan di wilayah terdampak banjir di Sumatera, sehingga seluruh fasilitas dan kehidupan masyarakat benar-benar kembali normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengebut pembangunan belasan ribu unit hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatera agar tidak terlalu lama berada di tenda darurat. Meski normalisasi infrastruktur permanen memerlukan waktu hingga 3 tahun, penyaluran dana tunggu hunian dan pembangunan rumah tetap kini menjadi prioritas utama Satgas PRR. Satgas PRR mencatat dari rencana 17.000 unit hunian sementara, sebanyak 5.400 unit telah rampung dikerjakan. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas melalui dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan, agar warga bisa menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Khusus di Biren Aceh, warga memilih untuk langsung dibangunkan hunian tetap secara mandiri maupun berkelompok. Di sektor infrastruktur, pemerintah juga masih berfokus pada normalisasi sungai sepanjang 28 km di Aceh Tamiang yang mengalami pendangkalan parah. Selain sungai, perbaikan ruas jalan kabupaten dan juga provinsi serta pembangunan kembali jembatan permanen terus dikebut guna untuk menggantikan jembatan darurat yang ada saat ini. Saya waktu ditanya oleh Pak Presiden kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh. Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeroknya, termasuk tadi jalan-jalan yang ke kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan. Kalau fungsionalkan jalan provinsi sudah, jalan kabupaten kota 2 bulan 3 bulan. Kalau untuk fungsional difungsikan artinya bisa dilalui, itu bisa. Tapi kalau untuk mempermanenkan butuh waktu lebih panjang. Hingga kini pemulihan jaringan listrik dan juga internet di Sumatera Barat telah mencapai 100% dan akan segera disusul oleh wilayah Aceh serta Sumatera Utara. Satgas PRR memastikan akan terus mengawal pembangunan 15.000 unit hunian tetap hingga seluruh fasilitas publik kembali beroperasi normal. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyalurkan bantuan stimulan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat. Penyaluran dana tahap pertama ini difokuskan untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan di 8 kabupaten kota. Komitmen pemulihan pasca bencana banjir dan longsor akibat siklon Senyar akhir tahun lalu terus direalisasikan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya melalui penyerahan bantuan dana stimulan secara simbolis di kantor Balai Kota Aipacah, Kota Padang pada Jumat siang. Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama Wali Kota Padang Fadli Amran menyerahkan bantuan masing-masing sebesar Rp30 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp15 juta untuk kategori rusak ringan.
Khusus di Kota Padang, sebanyak 275 kepala keluarga menerima bantuan dengan total anggaran mencapai 4,5 miliar rupiah. Selain Kota Padang, penyaluran serentak juga dilakukan di 7 wilayah lainnya, seperti Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok, Pasaman, Padang Panjang, hingga Kota Pariaman. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, BNPB melakukan verifikasi ketat, mengingat masih ditemukannya kendala administrasi pada data usulan penerima. Terkait temuan tersebut, BNPB meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan data agar penyaluran tahap berikutnya dapat berjalan lancar. Adapun seluruh dana bantuan ini akan disalurkan langsung melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima. Pemerintah daerah setempat pun mengapresiasi langkah cepat pusat dan berharap bantuan ini segera digunakan warga untuk memperbaiki kediaman mereka sebelum memasuki tahap penyaluran selanjutnya. Risna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan Armco di Jorong Tanjung Sawan Nagari, Padang Laweh, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar terus dikebut. Personel 20 Tuanku Imam Bonjol diterjunkan untuk memulihkan akses transportasi warga yang sempat terputus. Pembangunan jembatan Armco di Tanjung Sawah hingga Rabu 11 Februari 2026 telah mencapai progres sekitar 30%. Jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 5 meter ini dibangun untuk mengembalikan konektivitas antar wilayah yang sebelumnya terhambat akibat kerusakan infrastruktur. Percepatan pembangunan dilakukan melalui kerja terpadu lintas satuan dengan melibatkan 10 personel Kodim 0307 Tanah Datar, 10 personel Yonif 131 Braja Sakti, 25 personel Yon TP 844 Kesatria Batanghari, serta 4 personel Densipur 02 Parada Sakti. Pekerjaan juga didukung oleh 1 operator dan 2 unit alat berat, masing-masing dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sipur. Tahapan yang telah dilaksanakan meliputi perakitan struktur Armco, pembukaan jalan alternatif, pengecoran lantai jembatan, pemasangan batu fondasi, hingga penimbunan material menuju badan jembatan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan gantung di Desa Burlah, Kabupaten Aceh Tengah telah mencapai progres 50% lebih. Pembangunan jembatan ini ditargetkan rampung pada Februari 2026 dan diharapkan mempercepat akses antar desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pembangunan jembatan gantung di Desa Burlah, Kabupaten Aceh Tengah terus menunjukkan progres positif. Hingga Rabu 11 Februari 2026, capaian pembangunan telah menyentuh angka 50,6% dan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jembatan sepanjang 120 meter ini akan menghubungkan Desa Kalaketol menuju Burlah, Kekuyang, Bugeara, hingga Bintang Pepara. Kehadiran jembatan gantung diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan akses yang selama ini dihadapi warga. Dengan terbangunnya jembatan ini, mobilitas masyarakat dapat kembali lebih lancar, terutama untuk distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Proses pembangunan melibatkan personel Koramil 09 Ketol dan Yon TP 854. Saat ini pekerjaan difokuskan pada plester abutmen angkur seling, perapihan jalan masuk, serta pengecatan dan pengelasan tiang tower. Dengan dukungan personel dan material yang memadai, pembangunan ditargetkan rampung pada Februari 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Tasken Budiman Sujatmiko menyampaikan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Kepala BP Tasken Budiman Sujatmiko menyampaikan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi agar masyarakat yang telah terentaskan tidak kembali jatuh miskin imbas lemahnya fondasi ekonomi di akar rumput. Budiman menjelaskan BP Tasken memiliki peran vital dalam menjelaskan berbagai program strategis nasional. Merangkaikan program-program strategis beliau dari makam bergizi gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan. Tadi ada beberapa kementerian waktu terbatas jadi nggak bisa lebih baik lagi bicara, cuma 2 dari Kementerian
KKP, Kelautan dan Perikanan, dan BP Tasken saja sementara tadi itu. Begitu? Soal pengentasan kemiskinan Pak, ada spesifiknya? Spesifiknya pengentasan kemiskinan adalah tadi arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi. Orang terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kalau lembaga seperti koperasi, kampung nelayan nggak diperkuat. Nah, kami setuju dan pendapat itu, tapi kami juga mengajukan bahwa bagaimana supaya kampung nelayan, koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial dan aktivitas produktif bisa didorong. Kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau ya. Lebih lanjut, Budiman juga mengusulkan agar program makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, hingga pengembangan kampung nelayan diintegrasikan menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.